Dengan perasaan yang tidak tenang dan jantung berdebar kencang, Hilmi dan Bima menantikan jawaban dari ayah Lisa. "Maaf Pak, bisakah Bapak langsung saja mengatakan kepada kami keputusan Bapak?" kata Bima. Ayah Lisa tersenyum. "Iya nak Bima, Bapak sudah menjodohkan Lisa dengan adik dari sahabat, ataupun teman, ataupun anak bagi Bapak. Laki-laki itu adalah laki-laki yang baik, dan anak Bapak Lisa juga sangat menyukainya." Bima menatap ayah Lisa. Sementara Hilmi masih terus bertanya-tanya dalam hati. Siapa sebenarnya laki-laki yang dimaksud ayah Lisa? Kenapa Lisa tidak pernah mengatakan padaku kalau dia sudah dijodohkan? Ayah Lisa kemudian berkata, "Pemuda itu bernama Hilmi. Dia adalah adik dari sahabat yang juga sudah seperti anakku sendiri, Bima." Mendengar hal itu, Hilmi terperanjak dan langsung menatap ayah Lisa yang sedang tersenyum padanya. Hilmi melirik Bima yang saat itu duduk tepat di sampingnya. Bima sedang menahan tawa dan menaikkan kedua alisnya. "Kakak," kata Hilmi pada Bima. Bima tersenyum mengangguk. Ayah Lisa kembali berkata, "Maaf Hilmi, Bapak harus mengerjaimu. Ini adalah permintaan kakakmu Bima." Hilmi kemudian melirik Bima dan kembali berkata, "Kakak, tega sekali kakak melakukan itu." Bima tersenyum merangkul Hilmi. "Maaf Hilmi, sebenarnya saat pertama kali kamu membawa Lisa di hadapanku, aku sudah tahu bahwa Lisa itu adalah anak dari Pak Sugeng." Hilmi hanya terdiam mendengarkan perkataan Bima. Lalu Bima kembali berkata, "Dan beliau ini selain rekan bisnis, beliau sudah seperti ayah bagiku, dan kami sering membicarakan masalah kalian. Saat kamu mengatakan bahwa kamu akan melamar Lisa, aku langsung memberitahukan hal itu padanya, dan kami pun merencanakan hal ini. Jadi, tolong maafkan aku ya, karena telah membuatmu gelisah. Tapi, sekarang kamu merasa bahagia kan?" Hilmi tersenyum mengangguk. Setelah membicarakan masalah pernikahan Hilmi dan Lisa lebih lanjut, tidak lama kemudian ayah Lisa memanggil Lisa untuk ikut bergabung dengan mereka. Lisa dan Hilmi tersenyum tersipu-sipu malu. Ayah Lisa dan Bima tak henti-hentinya menggoda mereka, membuat Lisa dan Hilmi semakin malu. Setelah kembali ke rumah, Bima langsung menemui Aira dan menceritakan hasil keputusan dari pembicaraannya dengan ayah Lisa. Aira terlihat sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Saat Bima sedang membuka bajunya, tanpa sengaja Bima melihat Aira melalui cermin yang ada di hadapannya. Aira yang berada di atas tempat tidur terus memandang Bima. Bima terus melihat tingkah Aira yang terlihat sedikit aneh. "Sayang, apakah kamu sedang menggodaku?" kata Bima pada Aira. Aira tidak menjawab perkataan Bima. Aira hanya memberi kode kepada Bima agar Bima mendekatinya. Bima tersenyum, dan dengan senang hati, Bima berjalan mendekatinya. Saat Bima berdiri di hadapannya, Aira langsung menarik tangan Bima, sehingga kini Bima berada tepat di atasnya. "Sayang, kendalikan dirimu. Saat ini, di dalam perutmu ada buah hati kita," kata Bima. Aira lalu berkata,
Kita bisa melakukannya dengan hati-hati, sayang. Bima tersenyum menatap Aira, lalu mengecup keningnya, matanya, pipinya, hingga bibirnya. Saat Bima ingin menarik tubuhnya, lagi-lagi Aira kembali mendekap tubuh Bima. "Kamu mau kemana, sayang?" kata Aira. Bima tersenyum menatap Aira, lalu menghujani ciuman pada leher dan dada Aira, membuat Aira tersenyum bahagia. Aira meremas rambut Bima yang saat itu sedang menenggelamkan wajahnya di antara dua gunung kembar miliknya. Bima yang biasanya melakukan permainan itu begitu bersemangat dan menggebu-gebu. Kali ini dia melakukannya dengan sangat perlahan dan sangat hati-hati. Bima begitu mengkhawatirkan janin yang ada di dalam kandungan Aira, sehingga sebisa mungkin dia mengontrol dirinya. Bahkan ketika Aira berada di atasnya, sesekali Bima berbisik, "Sayang, pelan-pelan, kasihan buah hati kita." Aira hanya tersenyum. Malam itu, Bima dan Aira kembali hanyut dalam buaian asmara. Keduanya terbang melayang jauh di atas awan. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah keduanya. Setelah permainan itu selesai, seperti biasa Bima selalu memeluk Aira dan menciumnya. "Sayang, jangan pernah berubah. Tetaplah mencintaiku dan menerima aku apa adanya," kata Aira. Bima tersenyum mengangguk sambil membelai wajah Aira. Keesokan harinya ketika Bima dan Hilmi sedang duduk berdua di ruangan Bima, Hilmi berkata kepada Bima, "Kakak, saat malam pertama, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar pertanyaan Hilmi, Bima tertawa. "Pertanyaan apa itu, Hilmi? Apakah kamu hanya sedang mengujiku? Atau benar-benar tidak tahu?" Hilmi tersenyum. "Aku serius, Kak. Apakah malam itu kita harus melakukan kewajiban kita? Atau bisa kita lakukan di malam berikutnya?" Bima masih tersenyum lalu berkata, "Menurutmu bagaimana?" Hilmi menatap Bima. "Aku belum punya bayangan apapun, Kak, karena aku masih bingung. Aku hanya berpikir, jika aku melakukan kewajibanku malam itu juga, aku takut istriku berpikir aku terlalu terburu-buru. Tetapi, jika aku tidak melakukan kewajibanku saat itu, nanti istriku berpikir aku bukan suami yang baik. Aku jadi bingung. Makanya, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan?" kata Hilmi, membuat Bima terus tersenyum. Bima berjalan dan duduk di samping Hilmi, lalu menepuk bahunya. "Di malam itu, kamu harus pandai melihat situasi." Hilmi menatap Bima penuh tanda tanya. "Maksud kakak?" Bima kembali berkata, "Ya, kamu harus melihat situasi istrimu. Jika kamu melihat sepertinya istrimu siap untuk melakukannya, ya lakukan saja. Tetapi jika kamu melihat istrimu belum siap untuk melakukannya, ya sebaiknya ditunda saja dulu. Kamu bisa melakukan di malam berikutnya atau di malam berikutnya lagi." Hilmi mengerutkan keningnya. "Tapi bagaimana caranya agar aku bisa membaca situasi itu, Kak?
Bagaimana aku paham tentang hal itu? Kata Hilmi. Bima kembali tertawa sambil menepuk keningnya. Jika kamu menyentuh tangan istrimu dan dia diam saja, maka cobalah menyentuh yang lain. Jika dia masih diam saja, maka cobalah untuk membelai wajahnya. Tetapi jika dia masih diam saja, maka cobalah untuk mengecup keningnya. Dan di saat dia diam saja, cobalah untuk mencium bibirnya. Hilmi tertunduk sambil mengangguk. Bima kembali berkata, setelah kamu mencium bibirnya, dan lihatlah apa reaksinya. Jika dia diam saja, tunggulah sampai dia membalasnya. Jika dia membalasnya, lalu kamu menghentikannya, maka dia akan kecewa. Tetapi wanita sulit ditebak, Hilmi. Terkadang mereka menolak, tetapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, sebenarnya mereka juga sangat menginginkan hal itu. Hilmi begitu serius mendengar perkataan Bima. Bima pun melanjutkan perkataannya. Jadi saran dariku, jika kamu melakukannya dan dia menolak, maka cobalah sekali lagi. Jika dia masih menolak, cobalah 2 kali sampai 3 kali. Jika dia masih saja terus menolak, maka berhentilah. Mungkin saat itu dia benar-benar belum siap untuk melakukannya, kata Bima. Hilmi terlihat begitu serius mencerna perkataan Bima. Bima kembali tersenyum dan mengacak rambut Hilmi. Hilmi pun tersenyum karena malu kepada Bima. Sementara di rumah ketika Aira sedang duduk bersantai di kamarnya, tiba-tiba teleponnya berdering. Aira pun segera melihat siapa yang menelponnya. Ternyata sahabatnya yaitu Laksmi yang menelponnya. Aira tersenyum dan langsung menerima telepon Laksmi. Halo Laksmi, apa kabar? Aku sangat bahagia karena setelah sekian lama, aku terus berusaha mencoba menghubungimu. Akhirnya kamu menelponku juga. Apa yang membuatmu sangat sibuk sampai tidak bisa menelponku? Kata Aira. Terdengar suara Laksmi juga tampak sangat bahagia. Aku juga sangat bahagia bisa menelponmu lagi. Maaf Aira, beberapa bulan ini teleponku tidak aktif karena handphoneku rusak dan aku tidak bisa membeli telepon yang baru. Aira terlihat sedih mendengar perkataan Laksmi. Begitukah Laksmi? Maaf, aku tidak tahu hal itu. Laksmi tersenyum. Aira, sebenarnya ada yang ingin aku katakan padamu. Aira dengan semangat berkata, ada apa Laksmi? Katakan padaku. Laksmi tersenyum lalu berkata, Aira, di mana Hilmi? Apakah dia baik-baik saja? Aira pun tersenyum. Iya Laksmi, Hilmi baik-baik saja. Laksmi kembali mengatakan sesuatu. Aira, sebenarnya ada yang ingin aku katakan padamu tentang perasaanku selama ini yang aku sembunyikan darimu. Aira kembali bertanya, apa itu Laksmi? Laksmi terlihat malu untuk mengatakan pada Aira tentang perasaannya. Sebenarnya, selama ini, entah mengapa, aku terus memikirkan Hilmi, Aira.